gitu ya. Tapi ya begitu ya, kalian bisa lihat di videonya Gus Peti ya, ketik Subandi T Sukoco Ahmadiyah kan keluar 2 kali diskusi dan mereka merasa senang. Dia bilang kami kalau di tempat lain sudah nggak tahu gimana. Oh enggak, kalau di sini aman. Aku jamin keamanan kalian dan kalian bebas bicara. Gitu. Karena aku dan teman-teman mengatakan nggak bisa dipaksakan pemikiran itu. Ya kita hanya menawarkan selama Mirza Ghulam Ahmad itu tidak dianggap sebagai nabi, nggak ada masalah kita. Maka kenapa sih kok nggak diposisikan sebagai mursyid aja? Toh tetap mulia juga kalau mursyid. Gitu. Meskipun teman-teman Ahmadiyah biasanya diplomasinya begini dari diskusi itu. Nanti kalau kurang jelas bisa lihat ya di YouTube-nya sudah ada itu. Mereka mengatakan iya tapi tidak seperti nabi yang Anda pikirkan. Nah, gitu loh. Berkelitnya di sana, tapi ya sudahlah ya. Itu kita nggak boleh memaksa ya. Ya sudah, tugas kita menyampaikan seperti itu ya sudah gitu ya. Nah, apa pemahaman mereka tentang khotam itu ya? Karena khotam itu mengalami polisemi gitu ya. Ada cincin ya. Ada lagi stempel. Ya. Ada lagi stempel ya. Jadi cincin, stempel, ada lagi memahaminya terakhir. Ada lagi memahaminya tamat. Ini hampir sama lah. Ada lagi memahaminya segel. Nah, itu kan dilak itu. Di surat yang aku baca tadi, surat berapa tadi? Surat piro mau Bu ya? Sebentar. Ya. Surat Al-Mutaffifin tadi ya kan dilak gitu ya. Ada yang mengartikan di lak. Ya. Segel. Ya. Dan ada penutup. Ini loh. Maka terjadilah perdebatan khotaman itu penutup atau menutup. Dia isim atau fiil. Ini yang seru. Aku sudah perdebatkan kemarin. Perdebatan itu adalah pertengkaran argumentasi ya. Jadi kalau ketemu ya alhamdulillah, nggak ketemu biasa saja, tetap saudara gitu. Nggak usah terus uring-uringan. Ya. Kalau terjemahan Depak itu aku setuju ya. Makanya Depak kalau benar ya tak bilang benar, kalau salah ya tak bilang salah. Ya, aku setuju. Itu diterjemahkan penutup. Ya, penutup. Coba kita buka surat Al-Ashab. Nah, oke ya. Surat Al-Ashab ya. Surat Al-Ashab 3340 ya. Makana Muhammadun ya aba ahidim mir rizalikum walakir Rasulullahi wa kotaman nabiin wa kana lahu bikuli sayin alima. Ya, jadi di sini khotaman nabiin. Mungkin ada yang tanya, berarti yang khotam itu nabinya ya Gus? Terlepas apapun artinya khotam itu nanti kita diskusikan ya. Karena nanti ada yang tanya, berarti yang khotam itu nabinya ya Gus? Iya, terus rasulnya belum khotam doh Gus. Nah, terus nanti ada rasul lagi, apa begitu? Karena teksnya khotaman nabi bukan khotaman rasul. Apakah masih ada rasul lagi gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya, Al-Quran itu menggunakan gaya bahasa yang simple, yang sederhana, sehingga dia tidak harus membreakdown dua-duanya ya. Rasul juga khotam, Nabi juga khotam, tidak begitu. Sama ketika kita berbicara tentang surga, pasti yang menjadi objek pembicaraan itu laki-laki. Lalu pertanyaan, berarti perempuan nggak dapat surga dong? Ya nggak begitu. Ya, apalagi kalau pemahaman bidadarinya itu salah.
Nah, teman-teman yang belum tahu bidadari nanti lihat, ketik channel YouTube-nya Subandi T Sukoco, coba ketik bidadari. Kan itu keluar semua nanti. Ada berapa seri atau tanya terhadap santri-santri Isra ya, mereka tahu. Kan sering kita guyonan ya, laki-laki enak dapat bidadari lah, cewek dapat apa gitu. Kita sudah rajin sholat, puasa, taat sama suami, nggak dapat apa-apa. Nggak begitu, blok. Cara pemikirannya nggak begitu, ya. Cara pemikirannya begini. Memang sih tekstualnya itu yang jadi pembicaraan laki-laki, tetapi karena itu sifatnya umum, maka dia berlaku juga bagi perempuan. Jadi nggak usah khawatir. Kalau perempuan itu masuk surga selama dia taat terhadap aturan-aturan agamanya, ya. Laki-laki juga masuk surga, jadi laki dan perempuan. Kan ada di Al-Quran ayatnya. Laki-laki dan perempuan itu masuk surga selama dia taat terhadap agamanya. Bukan laki-laki doang. Iya Gus, tapi itu yang jadi pembicaraan tentang surga laki-laki. Iya laki-laki, gendernya laki-laki. Tetapi harus dipahami dia sudah menjadi mewakili juga perempuan. Gitu loh. Jadi kalau laki-laki dapat surga, perempuan juga nanti dapat surga. Asal syaratnya terpenuhi. Al-Quran tidak perlu membreakdown laki-laki dapat surga, ini, itu ceritain perempuan dapat surga, ini. Nah, nanti agak ribet ketika pemahaman tentang bidadari. Laki-laki dapat bidadari terus perempuan dapat bidadara gitu. Kan jadi kacau. Kalau dia dipahami bidadari itu sosok sebagai harapiah perempuan yang soleha, ya. Kan ditulis itu yang mutoharotun ya, mutoharo itu suci ya, ditambahi lagi yang perawan-perawan gitu. Makanya ketika memahami kawaib atroba itu juga kalian harus paham. Itu surat apa itu? Surat kawaib atroba itu yang disunahkan dibaca malam Jumat. Surat Waqiah kalau nggak salah, tolong dicek. Itu kan terjemahannya ngeres itu terjemahannya. Buah dada yang montok. Nah, kawaib atroba. Nanti masuklah si Islam bilang Bible porno. Masuk juga si Kristen. Al-Quran juga porno. Mana buktinya? Nah ini buah dada yang montok. Bubar. Karena sama-sama goblok nggak tahu konteksnya kemana itu ayat. Kemana itu ayat? Ya, itu kalau terjemahan Jawa itu bukan montok, karena kalau montok itu susu gede ya. Nggak begitu. Kata orang Jawa, aku ngobrol sama temanku yang dia pandai, kempet. Nah, kempet itu susunya gede tapi nggak ngelombior. Nah, apa itu ngelombior? Nggak tahu aku bahasa Indonesianya ngelombior itu apa. Jadi nggak gede. Ya gede tapi nggak ngelombior gitu loh. Itu gambarannya kempet kata orang Jawa. Buah dadanya itu loh. Ya, nah, kalau kamu pahami itu secara harafiah ya bubar. Terus nanti saling ejek tadi itu. Bible porno, enggak, Al-Quran juga porno, sama-sama porno kitab suci. Jadi kan begitu. Karena goblok gitu ya. Nah, sama tadi tentang surga, meskipun disebut laki-laki, yang perempuan nggak usah cemburu. Nanti kamu juga pasti dapet lah. Ya, nah kembali tadi pertanyaan, karena jelas di situ kataman Nabi, berarti Rasulnya masih ada Gus. Ya kamu goblok. Karena apa? Al-Quran berbicara dalam bahasa yang sangat sederhana. Kalau Nabi saja sudah katam, apalagi Rasul. Gitu loh. Karena status Rasul itu di atas Nabi. Kalau kamu SMP saja nggak punya ijazah, bagaimana mungkin kamu punya ijazah SMA, apalagi ijazah S1? Itu sudah nggak mungkin gitu loh. Itu logika sederhana seperti itu. Cuman kan belajar itu memang perlu waktu, ya. Nggak mungkin kamu ngaku-ngaku punya ijazah kuliah jurusan ini itu segala macam sakarepmu lah, wong cangkemmu bosok ae kok. Mau ngaku jurusan apa, tapi ijazah SMA-mu bermasalah. Nggak mungkin.
Gitu loh. Karena itu berurutan. Makanya urut-urutannya ya. Nabi saja tidak, apalagi Rasul. Rasulnya nggak usah di breakdown, itu sudah automatically. Artinya kalau kataman Nabi, ya automatically kataman Rasul juga. Jadi jangan kamu berpeluang, gue kan ngaku sebagai Rasul, nggak ngaku sebagai Nabi. Rasul kan belum ditutup dalam Al-Quran, yang ditutup Nabi. Ya kon goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lancar ya, nggak terungkat ya. Oke, pelan-pelan ya teman-teman ya. Masih ada waktu kan, Le? Tinggal 10 menit. 10 menit lagi. Nah ini harus aku tuntaskan besok kita menyelesaikan pergeseran Tuhan dari Yahudi ke Nasrani. Baru kita lanjut ke ini. Engkau kan Nabi yang akan datang, ini seri 39 ini. Lihat ini masih terdata berapa waktu yang lalu ini. Apa sudah tahun aku juga nggak tahu, belum selesai. Ya. Oke. Ini ya. Jadi nanti kalau ada yang mengartikan khotaman itu cincin, khotaman itu cincin ya, khotaman itu stempel, khotaman itu terakhir, khotaman itu tamat, khotaman itu la, khotaman itu segel, kamu nggak usah protes. Karena memang dibenarkan dia mengalami polisemi, subihat, banyak makna. Ya, banyak makna khotam. Jadi bagaimana Gus mengkritisnya? Kamu lihat konteksnya, itulah yang disebut tasabihat. Konteksnya dalam kalimat itu, khotaman itu lebih tepat disebut cincin, stempel, terakhir, tamat, lak, segel, penutup. Yang mana? Nah, itu ya. Di sini sudah ketemu ya. Maka nanti kita menemukan khotim. Ya, khotim itu orangnya, ya. Orang yang menutup. Ya. Khotim itu orang yang menutup ya. Khotim itu orang yang menutup. Ya ini diskusiku kemarin ini sangat ulet. Ya, khotimnya itu siapa di kalimat ini? Masa Nabi? Karena Nabi sebagai khotaman. Berarti Nabi di sini kalau dia isim, dia sebagai alat, sebagai instrumen yang digunakan untuk menutup. Yang sebagai khotim siapa? Itu loh. Diskusinya seru kemarin di sini. Aku kalau diskusi berdua. Dia karena Ustadz Ahmad itu orangnya pinter gitu ya. Jadi siapa yang sebagai khotim? Maka aku bukan orang yang menutup gitu saja. Yang menutup siapa? Gusti Allah. Gitu loh. Gusti Allah kan yang memilih di antara kita ini ya, manusia-manusia ini siapa yang jadi nabi gitu ya. Makanya ketika ada orang-orang Israel atau ahli kitab ya, atau siapapun orang kafir-kafir Quraisy itu yang jelebo-jelebo itu, jelek, bodoh, goblok itu, kafir-kafir Arab itu ya, iri gitulah ya. Kenapa kok kenabian itu jatuh kepada seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah gitu. Ya kamu nggak bisa protes, orang itu haknya Gusti Allah Agung kok. Kalau misalkan dulu hak kenabian itu diberikan kepada orang Jawa atau orang Batak, kita juga harus terima. Mau protes gimana? Nah, kebetulan saat itu jatuhnya kepada Muhammad bin Abdullah. Ya, jadi sosok bernama Muhammad, anaknya Pak Abdullah. Kita tunduk, kita patuh kepada sosok Muhammad itu, bukan Muhammad bin Abdullah loh ya. Harus paham. Kita tunduknya tuh kepada Muhammad Rasulullah. Jadi harus, kalau ini nggak paham kalian ya ribet juga menjelaskannya ini nanti. Ketundukan kita yang tanpa reserve kan harus tunduk kepada Allah, tunduk pada Nabi kan, gitu kan. Nggak bisa itu dipisahkan, tuh diperingatkan di Al-Quran. Jangan Allahnya kamu terima, nabinya kamu tolak, nggak boleh. Atau begitu juga sebaliknya, nabinya kamu terima tapi Allahnya kamu tolak, nggak boleh juga. Karena itu satu rangkaian.
Ya ketundukan kita, ya ketaatan kita gitulah ya kepada sosok yang bernama Muhammad itu posisinya bukan sebagai Muhammad bin Abdullah, tapi sebagai Muhammad Rasulullah. Karena jabatan Rasulnya itulah maka kita tunduk tanpa reserve. Paham? Karena beliau yang mendapatkan otoritas kenabian dari Gusti Allah Agung. Nah, nanti kalau beliau salah, itu yang mengingatkan, yang membenarkan itu hak prerogatif Gusti Allah. Jangan kita yang membenarkan. Kacau kalau gitu. Itulah makna apa ya? Maksum. Nggak tahu kita sudah bahas belum tidak. Jadi maksum itu bukan maksum dipahami nggak bisa salah. Siapa bilang Nabi bisa salah kok? Dan pernah salah tentang madu itu kan salah. Tapi kita nggak boleh mengkritik. Bukan hak kita. Nanti Allah yang akan mengkritik, yang akan membenarkan. Hak kita kepada Kanjeng Nabi sami'na wa ata'na. Dan itu pun dalam urusan peradaban, tamadun, bukan Islam dalam din. Ya, ketaatan kita itu Islam sebagai din. Gitu loh. Paham ya? Makanya ketika peristiwa bawa korma kan Kanjeng Nabi tanya. Kamu yang bukan tanya, Kanjeng Nabi ditanya bahwa Kanjeng Nabi menanam korma di situ itu wahyu atau keinginan beliau sendiri. Dia bilang ini keinginanku. Nah, kalau begitu lebih baik di sana ya Rasulullah. Apa kata Kanjeng Nabi dengan bijak mengatakan soal duniamu kamulah yang lebih tahu. Soal agama ikuti aku. Subhanallah. Bagaimana kita tidak cinta kepada Kanjeng Nabi? Karena beliaulah yang akan menyelamatkan kita lewat ajarannya. Yang ajaran itu dari Gusti Allah Agung diajarkan kepada kita. Beliau adalah guru kita, guru keselamatan kita. Ya. Jadi rasa cinta itu lahir dalam benak hati orang Islam itu menjadi sebuah keharusan. Bohong kalau dia bilang Islam dia nggak cinta kepada Kanjeng Nabi. Ya, dan orang yang mulia ini dengan bijak mengatakan urusan dunia itu kamu yang lebih tahu, urusan agama kamu ikut aku, gitu. Kan ada job description-nya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke sini ya. Khotam tadi itu, teman-teman tolong tap-tapnya ya. Masih ada waktu kan, Le? Tinggal 2 menit. Maaf teman-teman, tadi kan ada kendala keluar tuh. Ada kendala teknis ya, karena casnya pada habis. Jadi ada kira-kira beberapa menit terjeda. Jadi kita molor sedikit nggak apa-apa ya. Supaya ini bisa aku tuntaskan. Jadi kita nggak besok membicarakan ini lagi gitu loh, karena sudah antri yang mau kita diskusikan untuk besok ya. Oke, khotaman Nabi kan begini, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Nah ini juga bisa kita gunakan sebagai argumentasi pemikiran. Masih ada yang berani ini, tapi aku sudah bahas selesai tuntas ya. Lihat, ketik di channel YouTubeku Subandite Sukoco tentang Habib ya. Tentang Habib itu kan ngaku keturunan. Ya nggak apa-apa sih, kita hormati dalam bentuk humanisme ya, hormati saja. Orang dia senang dianggap keturunan Nabi, ya kita hormati, apa salahnya. Tapi sebagai dunia akademis, di dunia keilmuan ya nanti dulu. Ya, kan Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu bukan bapak dari seorang di antara kamu. Ya, tapi itu kita abaikan dulu ya, kita fokus ke penutup. Ya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Ahzab 33 ayat 4 yang ke nomor 40. Jadi penutup para nabi. Siapa yang menutup?
Makanya kan kemarin perdebatanku khotaman itu dia menjadi isim atau fiil. Di sini debat memposisikan khotaman itu sebagai isim dan gue setuju, benar. Jadi kalau debat benar ya benar, kalau salah ya kita salahkan supaya kita cari benernya gimana. Jadi Nabi itu penutup, bukan menutup. Yang menutup itu, yang khotim itu Gusti Allah, karena dia pun yang otoritas. Siapa diangkat jadi nabi, dari bangsa mana, mau bangsa Israel atau bangsa Arab. Itu kita given, status kita given. Given itu apa ya tuh bahasa Inggrisnya? Takdir, destiny, menerima. Masa kita mau protes? Ya Gusti Allah Agung, mbok ya nabi itu orang Indonesia dan kalau bisa orang Jawa, orang Batak, orang Bugis, Makassar atau orang Papua sekalian lah. Yang penting Indonesia. Kan nggak bisa. Gitu loh. Nggak bisa. Ya sudah diterima itu aja. Itu namanya hal-hal yang tidak bisa dijelaskan gitu loh. Ya, karena itu menjadi otomatis. Seperti kenapa sih sholat maghrib itu 3 rakaat? Nah, itu hal yang tidak bisa dijelaskan. Ya sudah terima saja 3. Makanya kalau ada ustadz atau kiai atau ulama coba-coba mendeskripsikan 3 rakaat karena ini karena itu, ya sebagai tafsir boleh lah, tapi itu bukan kebenaran yang absolut. Ya sudah terima 3 rakaat, nanti duhur kita sholat duhur 4 rakaat, ya sudah 4 rakaat. Kalau tanya kenapa 4, ya ora weruh aku, nggak tahu, itu hal-hal yang tidak bisa dijelaskan gitu ya. Oke, begitu juga Nabi. Yang punya otoritas itu Gusti Allah. Gusti Allah itu menjadi khotim. Ya, ini jalur kenabian ditutup. Yang menutup siapa? Khotimnya siapa? Allah. Siapa yang digunakan menjadi penutup? Berarti dia isim. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sebagai khotaman, penutup. Lah kalau sudah ditutup ada Nabi lagi enggak? Gitu loh. Otakmu pakai. Jelas ya? Oke, sekarang kita menukik di sini ya. Kita menukik sekarang. Metodologinya masih tetap seperti yang aku telah sampaikan di seri-seri terdahulu. Tolong kalau lihat videoku jangan melihat satu video terus kamu simpulkan ya. Harus sistematik, harus seluruh. Di sini dikatakan ya, khotaman nabiyin, penutup para nabi. Penutup pakai B atau P ini penutup? Pakai P. Penutup para nabi atau penutup nabi-nabi ya. Terserahlah kamu mau pakai yang mana ya. Mau penutup nabi-nabi ya monggo, penutup para nabi ya. Dan aku sudah jelaskan, oh berarti Rasul masih ada. Karena di situ nabi. Enggak, ya sudah aku jelaskan. Karena posisi Rasul itu di atas nabi. Kalau nabinya saja enggak, yang mana mungkin Rasul iya gitu loh ya. Gitu ya, karena nggak berpikirnya begitu. Penutup para nabi. Kita lihat di sini ada 2 yang harus kita pisahkan. Ya. Yaitu 1. Sebentar, ini habis ini. Nah, gini lah. Ya. Harus kita pahami ya. Ini penutup, ini yang 1 ya. Ini yang kedua. Ya. Penutup para nabi. Penutup para nabi. Artinya, dan itu didukung oleh Al-Qur'an, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada nabi-nabi terdahulu. Gitu loh. Jadi jangan kamu anggap Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi baru dalam konteks sejarah panjang loh ya. Bukan dalam konteks abad ke-6. Kalau abad ke-6 ya iya gitu loh. Kita berbicara secara holistik. Bahwa perjalanan para nabi itu estafetnya itu panjang. Dan dikatakan sebelum Nabi Muhammad sudah ada nabi-nabi terdahulu. Makanya dikatakan penutup para nabi.
Nah, sekarang penutupnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Ini digunakan instrumen oleh Allah untuk menutup jalur kenabian, digunakanlah kanjeng Nabi Muhammad. Maka dia disebut khotaman penutup. Ya, penutup jalur kenabian, nabi-nabi. Siapa para nabi di sini? Kalau kita mundur ke belakang dari kanjeng Nabi Isa ya, sampai ke Adam. Ini. Nah, nanti debatable apakah Adam itu nabi atau tidak, itu seru lagi itu. Seru lagi itu. Ya. Sekarang apa parameter nabi? Itu juga harus clear. Apakah yang mendapatkan wahyu itu dia dikatakan nabi, nanti lebah juga dapat wahyu. Bunda Asia, bukan Aisyah, Bunda Asia, peristiwa Musa kecil itu juga dapat wahyu. Apakah dia nabi? Nah, itu nantilah kapan kita diskusikan. Tapi setidaknya kamu tahu ya, kanjeng Nabi Muhammad itu digunakan khotimnya itu Allah untuk menutup jalur kenabian. Kalau kita time track mundur ke belakang dari kanjeng Nabi Isa sampai kanjeng Nabi Adam. Nah, pertanyaan gue, ini fiksi atau fakta? Tuh, nampak tuh. Poinnya di sini. Fiksi atau fakta? Karena posisi di sini dia akan berpengaruh terhadap di sini. Posisi kedua akan berpengaruh terhadap posisi pertama. Karena dia satu alur. Seperti aku bilang kemarin, kalau kita memahami soteriologi salib, ya, yang itu dipegang oleh saudara Kristen kita, ya, itu apakah metafora atau harafiah? Lihat awalnya kan legal standingnya kan dari pohon buah yang terlarang. Dari pohon pengetahuan, gitu loh. Lah pohon pengetahuannya itu harafiah atau metafora? Kan aku sudah bilang dia metafora karena nggak ada kita ketemukan pohon pengetahuan. Dia bahasa sastra tingkat tinggi gitu loh. Jangan dipahami ada pohon terus namanya pohon pengetahuan. Kamu cari sampai mampus, nggak ada. Maka buah yang dimakan itu juga buah metafora. Akhirnya dosa itu semua menjadi metafora. Nah, tetapi kalau saudara Kristen kita memahami sebagai dosa yang harafiah, dosa itu kan memisahkan antara Allah dan makhluknya. Ya kita hormati saja, ya terserah saja kita hormati gitu loh. Tetapi secara akademis aku bilang itu tidak harafiah, itu metafora. Karena awalnya metafora. Jadi awal dan akhir, awal itu bisa menentukan akhir, akhir juga bisa menentukan awal. Itu loh. Metodologinya seperti itu. Nah, seperti ini penutupnya kanjeng Nabi Muhammad, ya. Para nabinya itu yang ditutup. Pertanyaan gue dari mulai kanjeng Nabi Isa Nasrani, ya, kemudian menjadi Kristen, kanjeng Nabi Musa Yahudi, ya, itu saudara tua kita semua, sampai ke belakang terus sampai ke kanjeng Nabi Adam. Dia fiksi atau fakta? Kalau dia fiksi, maka kanjeng Nabi Muhammad fiksi. Kalau dia fakta, maka kanjeng Nabi Muhammad fakta. Karena tidak mungkin yang fiksi ditutup fakta atau yang fakta ditutup fiksi. Itu loh kerangka berpikiran gue tawarkan. Ya, jadi nggak apa-apa kalau si narasumber itu bilang kanjeng Nabi Muhammad fiksi dan dia mengutip ayat ini. Dia tahu nggak metodologi seperti ini? Nah, ini kan kerjaan-kerjaan yang otaknya harus satu tiang penuh. Kalau otaknya setengah tiang nggak ngerti yang gini. Jadi kalau kita kata orang Jawa lek-lekan, ya, lek-lekan itu apa Indonesianya tuh lek-lekan tuh? Ya pokoknya ini dadaku mana dadamu gitu loh ya. Nggak apa-apa kamu bilang fiksi, tapi konsekuensi logisnya semua nabi itu menjadi fiksi. Karena nggak mungkin yang fiksi itu menutup fakta. Ya nggak apa-apa, berarti semua nabi fiksi. Kalau pemahaman dia itu begitu, berarti kan dia beragama, bisa jadi dia ateis, bisa jadi dia beragama tapi di luar Abrahamic faith. Gitu loh. Dia tidak mengikuti jalur agama-agama yang turun dari jazirah barat tengah sana, mulai dari Israel sampai Arab.
Ya mungkin nggak tahu apa agama dia, agama budaya atau apa nggak tahu. Atau dia ateis. Gitu loh. Ya pilihannya di situ. Jadi kita bilang nggak apa-apa. Dia kan berdasarkan surat ini meskipun dia nggak jelaskan seperti aku menjelaskan. Kalau dia bilang fiksi, ya nggak apa-apa. Konsekuensi logisnya, nah semua nabi itu menjadi fiksi. Tapi karena menurut kita nih ya, dan kita nggak asal ngomong, semua nabi sebelum kanjeng Nabi Muhammad itu fakta. Maka otomatis Nabi Muhammad ya fakta. Karena bagaimana mungkin yang fiksi menutup fakta? Nggak mungkin. Ya, jelas ya di sini ya. Aku kira cukup begitu ya, karena harus berbagi waktu ini. Tuh waktunya molor berapa jam? Berapa? 8 jam. 8 menit. Oke, nggak apa-apa lah ya, nggak terlalu panjang dan aku mohon dipersori karena tadi juga terjeda karena ada kesalahan teknik. Sampai di sini dulu dan ini tutup tuh ya. Sudah selesai, kita besok melanjutkan tentang pergeseran Tuhan dalam Yahudi ke Nasrani ya. Kenapa Tuhannya jadi beda gitu loh. Kalau Yahudi Islam kan Tuhannya nggak beda ya. Cuman sebutannya jadi beda ya. Oke, sampai di sini dulu, semoga ini bisa menimbulkan trigger kalian semuanya untuk mau belajar. Dan aku ulangi lagi sejak awal episode yang pertama aku bilang ini dalam rangka permintaan saudara kita aku untuk menjelaskannya. Kang Mas siapa kemarin lupa aku ya, supaya saudara-saudara kita yang awam dan semoga tidak awam lagi dengan catatan mau belajar bisa mengerti gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya. Ini dadaku, mana dadamu? Ya, kalau kamu bilang fiktif, fiksi, maka semua nabi menjadi fiksi. Nggak bisa kalau Nabi Muhammad fiksi terus nabi yang lain fakta, itu namanya standar ganda dan parameter akademiknya runtuh. Nggak kena kalau kita bawa ke diskusi-diskusi kampus mesti ditolak gitu ya. Karena standar ganda gitu ya. Apalagi eksak seperti gue kan orang eksak, itu harus konsisten, jangan inkonsistensi. Ya. Kalaupun dia terjadi inkonsistensi itu harus ada kenapa, gimana, pasti itu nanti halnya berbeda lagi gitu ya. Cuman kan ini halnya tidak berbeda, ini bicara tentang sosok fiksi atau fakta gitu. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku jaga Allah, jaga kandeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, jaga Islam dalam bingkai keindahan imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan. Yang kita harapkan dan kita rindukan adalah keberuntungan berupa 1, kesehatan yang prima, 2, kemurahan rezeki yang kita dapatkan. Ya, karena logika tanpa logistik itu nggak jalan. Ya, mampet. Sehat tapi ekonominya bermasalah, itu juga belajarnya nggak tenang. Ekonominya bermasalah tapi badannya sakit, juga belajarnya juga nggak bisa konsentrasi. Meskipun masalah ekonomi itu kan masalah relatif ya. Mungkin bagi proletar ya sederhana ya. Bagi yang borjuis itu nggak punya, itu relatif lah, tergantung bagaimana kita mensikapi. Tapi setidaknya seperti tadi aku bilang, semoga yang belajar dan mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih untuk semuanya saudaraku yang ada di channel YouTube dan ada di channel TikTok. Telah 1 jam lebih, mohon maaf molor sekian menit karena tadi juga ada kendala teknis ya. Jadinya mohon dipersori gitu ya. Terima kasih sudah ngaji bareng Gus Peti di channel TikTok dan YouTube. Matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin.